Inilah beberapa bangunan tua yang sudah ditetapkan menjadi cagar budaya yang terletak di sejumlah sudut di Kota Padang, Sumatera Barat. Bangunan ini ada yang masih asli, terawat dengan baik, dan dimanfaatkan untuk kegiatan bisnis, ibadah, hingga kantor kedinasan. Namun ada juga yang sudah rusak dimakan usia, rubuh karena bencana, ataupun dipugar oleh pemiliknya. Sebagian bangunan tua ini terletak di kawasan Batang Arau, yang sejatinya memang menjadi kawasan kota tua. Banyak bangunan cagar budaya peninggalan abad kolonial di kawasan ini, yang mendapat perhatian pemerintah, terjaga dengan baik, dan diapresiasi oleh warga. Harapan saya, pada gunung-gunung tua harus ada pengontrolan terus dan rusak. Jadi ada jamin terjaga kayak gitu. Jangan dilalaikan kayak yang sudah-sudah. Gitu. Sampai hancur dia kan ada berubah, kadang-kadang ke pinggiran itu udah banyak banyak perubahan. Yang itu kami harapkan tuh. Upaya pelestarian bangunan cagar budaya di Kota Padang baru-baru ini terusik karena salah satu bangunan bersejarah yang pernah menjadi rumah singgah dan ditempati oleh Bung Karno di tahun 1942, dibongkar dan rata dengan tanah. Robohnya bangunan cagar budaya yang berlokasi di Jalan Ayani nomor 12 Kota Padang tersebut adalah sebuah pelanggaran Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Namun kini pemilik rumah disebutkan telah bersedia membangunnya kembali seperti asli untuk mempertahankan nilai-nilai sejarah yang pernah terjadi di bangunan tersebut. Pegiat cagar budaya Marshale Adas menyebutkan tindakan pemilik rumah ini patut dihargai. Ini udah pasti nih aslinya nggak ada lagi. Nah, tapi nilainya kan bisa kita pertahankan. Ditambah pemilik bangunan bersedia untuk membangun kembali seperti semula. Nah, bisa jadi ini orang banyak akan ngomong, ya kalau dibangun kembali otomatis ini kan nggak ada aslinya lagi. Ya, coba kita lihat rumah kelahiran Bung Hatta yang ada di Bukit Tinggi. Itu dari depan sampai ke belakang satu pun nggak ada yang asli. Rumah singgah Bung Karno yang sudah hilang ataupun bangunan cagar budaya lain yang tidak lagi terpelihara memang menjadi ladang kritik bahkan caci maki warga yang menuding pemerintah lalai menjaga bangunan bersejarah. Agar hal ini tidak terulang lagi, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 3 Sumatera Barat, Undri, secara daring menegaskan bangunan cagar budaya tidak boleh dihancurkan, namun bisa dilakukan revitalisasi ataupun pengembangan dan pemanfaatannya. Kalau diperdebatkan tidak akan berujung dia. Tapi kalau Pemko Padang mengundang ahli, ada ahli arkeologi, ahli sejarah gitu, duduk bersama, disampaikanlah apa wacana dari Pemko Padang gitu. Sehingga dengan rekomendasi para ahli nanti itu bisa ibaratnya menyelesaikan. Tapi tetap dalam koridor aturan mainnya ada. Aturannya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 ini. Menurut Undri, pemerintah Kota Padang bisa melakukan sosialisasi kepada pemilik bangunan cagar budaya agar menjaga keaslian dan nilai sejarah bangunan yang mereka miliki. Sedangkan masyarakat pemilik bangunan cagar budaya dipersilahkan untuk melapor ke dinas yang membidangi kebudayaan di masing-masing kabupaten kota bila ingin melakukan perubahan terhadap bangunan cagar budaya yang mereka miliki. Sementara bagi masyarakat yang peduli terhadap bangunan bersejarah, diharapkan turut berpartisipasi membantu upaya pelestarian nilai sejarah dari bangunan yang sudah dinyatakan sebagai sebuah cagar budaya. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Melanie Friati, Kantor Berita Antara, mewartakan.